ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah khalaqal malakal lahu arba'u wajhin min masyi ila al-wajhin siratul al-basanah wa bi wajhi bisajatin ila yaumil qiyamah yaqulu fi sujudihi subhanaka ma a'dhamu jamalik wa wajhi yanzuru ila jahannam wa yaqulu wa liman takhalaha. Kemarin sama-sama kita sudah melihat bagaimana partisipasi makhluk-makhluk selain daripada kita sebagai umat Rasulullah. Makhluk-makhluk yang lain ini sangat hormat terhadap datangnya bulan Ramadan, juga merasa bersedih dengan perginya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan yang kena secara langsung adalah kita. Makanya sampai-sampai baginda Rasul kemarin beliau mengomentari fa'ayyu musibatin a'dhamu min dhahabin Ramadan fa idza baqatis sama wal ard ajlana wa nahnu haqqu bil baqa masalam bima yaqdu'anna min hadil fadail wal karamah. Sampai-sampai Rasulullah mengomentari, harusnya itu yang bersedih di saat Ramadan ini akan pergi, harusnya bukan mereka-mereka, harusnya itu kita yang harus bersedih bila mana Ramadan ini akan berpisah dengan kita. Dan inilah musibatul a'dham, musibah yang sangat besar bagi kita sebagai umat Rasul, dikarenakan begitu nanti Ramadan ini akan meninggalkan kita, ibaratnya kita ini tertatih-tatih lagi, berat banget untuk memohonkan ampun, itu berat, banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Sementara Allah sudah tidak bisa menjamin lagi tentang perbuatan-perbuatan yang jelek. Artinya malaikat-malaikat pencatat kejelekan semuanya sudah bekerja sebagaimana biasa. Susahnya ampunan dan mudahnya kita berbuat dosa dikarenakan setan-setan dan lain sebagainya sebagai provokator daripada maksiat, provokator daripada nafsu sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasihan. Sangat sungguh kasihan, memberikan musibah bagi kita semuanya dikala Ramadan ini akan berpisah dengan kita. Makanya mumpung kita ini masih ada kesempatan, berapa hari ini? Ini dapat pinten, Pak? 27.
Enggak betul ekor kok 18. Alhamdulillah, bentar lagi selesai yo. Angel. Alhamdulillah. Ya kita hanya bisa berharap semoga yang telah kita lewati, puasa kita, ibadah kita, baik sunnah maupun yang wajib, ini nyata akan menjadi tabungan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang nantinya pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus pede, Pak. Kita ini husnudon aja. Kita ini bisanya hanya husnudon. Husnudon aja, karena apa yang kita laksanakan ini terus terang aja, jujur aja, belumlah sesuai dengan requestnya Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh daripada keinginan Allah. Maka yang bisa kita lakukan hanya husnudon. Supaya prasangka baik aja sama Allah. Prasangka baik, puasa kita diterima, ibadah kita diterima, sudah. Dengan prasangka baik itulah nanti akan menambah nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita prasangkanya itu yang jelek-jelek, nah berarti tidak yakin. Innallah min auni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita prasangkanya jelek, ya akhirnya ya sama halnya tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita prasangkanya nggak punya duit, makanya kalau ulama-ulama sufi itu jangan dibiasakan mengeluh. Aduh, aku tidak punya duit, aku tidak punya uang. Bahaya itu, Pak. Benar, bahaya itu. Itu sama dengan doa. Oh susah ngeluh. Kalau orang sufi itu nggak boleh kita ngeluh, karena ma'asoba musibatin illa billah. Semua kejadian yang ada di alam semesta ini tidak ada yang lepas daripada kodrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya semuanya sembuh, jalani aja. Sebab berjemaah juga kalau kita itu selalu mengeluh. Berjemaah juga kalau kita selalu tidak terima dengan kehidupan. Sementara hidup ini siapa yang ngatur? Bukan kita. Hidup ini bukan orang tua kita yang ngatur. Walaupun itu anak. Hakikatnya bukan orang tua ngatur. Orang tua itu hanya ditunjukkan jalannya. Ini loh. Hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak semuanya manusia ini bisa, bila orang itu menghendaki, semua rata-rata ingin anaknya itu pandai, anaknya itu cerdas, anaknya itu sukses. Rata-rata begitu. Tapi keinginan itu tidak semuanya sesuai dengan kodrat irodat Allah. Berapapun biaya yang dikeluarkan, tetap aja hasilnya sesuai kodrat irodat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas daripada itu semuanya. Sementara Allah selalu mengabulkan upaya manusia. Artinya upaya bagaimana? Ya pasti beda antara anak yang disekolahkan dengan anak yang tidak disekolahkan. Pasti beda hasilnya. Anak yang dari pesantren dengan anak yang tidak mengenal pesantren pasti beda. Nah, itu namanya nilai yang diberikan oleh Allah sesuai dengan upaya manusia. Itu Allah mengabulkannya. Orang yang rajin bekerja maka tentulah beda dengan orang yang malas-malas bekerja. Itu beda. Itu upaya secara kodrat, secara alami. Untuk masalah ending yang terakhir itu adalah tetap Allah Subhanahu wa taala yang menuliskannya, Allah yang memutuskannya. Nah, makanya inna Allah taala khalaqal malak wa nahnu ahaqqu bil bakah wa ta'ala yang alam. Jadi inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ini upayakan
kita ini betul-betul memaksimalkan di bulan Ramadan yang masih tersisa beberapa hari. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu. Karena semakin lama kan semakin matang. Artinya apa itu namanya, kemuliaan bulan Ramadan itu pada akhir. Maka ada malam 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Malam Lailatul Qadar juga 10.3. Nuzulul Quran 10 kedua. Sudah lewat kemarin. Nuzulul Quran. Itulah keistimewaan dari belakang. 10 pertama itu idku minan nar. Allah itu akan memerdekakan manusia-manusia, hamba-hamba dari api neraka. Dimerdekakan itu. Kalau hari pertama kan rahmah. Malam pertama itu rahmat. Rahmat itu artinya semangat. Semangat dengan adanya bulan Ramadan. Maka sudah wajar. Kalau pertama itu belutak, itu sudah biasa. Biasa itu. Biasa. Namanya bapak penyisihan. Andai kata lomba itu kan bapak penyisihan. Bapak penyisihan itu pengikutnya luar biasa. Begitu sampai semifinal sudah beda lagi, ya kan? Beda lagi. Yang penyisihan tumbang, yang cuma kelasnya ecek-ecek, ya kan? Kelasnya ecek-ecek tumbang di awal. 10 pertama tumbang, selesai semuanya. Nah, 10 kedua ini sudah pilihan ini kan. Jenengan kalau masih bertahan di 10 kedua, wow, luar biasa. Nanti bertahan 10 ketiga, super wow, super luar biasa lagi, karena sudah posisi final. Posisi final, calon-calon untuk menerima piala Lailatul Qadar. Ya begitulah. Ya cuma namanya manusia kan beda-beda. Kodrat-kodratnya beda sesuai dengan kapasitas imannya masing-masing. Kalau imannya kuat, insya Allah ya sampai 30 hari mentok. Bahkan merasa susah gelisah. Ya Allah, mengapa Ramadan Engkau ambil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi jarang ya. Ada enggak kira-kira orang yang sesusah gara-gara selesai Ramadan? Apalagi sini keluar itu, selamat saja. Gak jago belas pokoknya. Ramadannya paksa-paksa ya kan? Berangkat lo kepaksa. Untung-untung masih mau berangkat itu aja nah. Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan lahu arba'i wasin. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Malaikat ini mempunyai 4 wajah. Malaikatnya mempunyai 4 wajah. Min wasin ila wasin, musiran ila susah. Dari wajah satu dengan wajah yang kedua itu jaraknya seperti perjalanan 1000 tahun. Berarti lehernya panjang ya? Yang orang ngerti sudah ya kan? Yang penting malaikat ini mempunyai 4 wajah. Dari wajah satu ke wajah yang lain itu perjalanan 1000 tahun. Nah, dengan bayani melaku 1000 tahun untuk konti. Wis teko Mekah Madinah ngono ya. Wis. Balik mana ya? PP sih ada. PP sih ada. Apa sana? Fa biasjudu ila yaumil qiyamah. Yaqulu bi wajhi. Yang wajah pertama ini sujud sampai hari kiamat. Itu nah istimewanya malaikat itu, kalau disuruh sujud ya tidak akan bangun-bangun, tidak akan bangun dari sujudnya kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu. Karena memang tidak ada punya pengingkaran. Malaikat itu kan riwayatnya kan tidak ada nafsunya, tidak ada
Kok protes ya ndak enek. Kok pengen protes kayak manusia ndak ada, pengen ke sana ndak ada. Karena memang isinya hanya kesempurnaan akal. Ndak dikasih nafsu. Makanya ibadahnya pun juga beda. Sujudnya malaikat yang berpuluh-puluh tahun ini masih kalah dengan sujudnya umat Muhammad 2 rakaat. Nah, ya kan ibadahnya itu. Kenapa? Disinilah sebagai dalil Allah itu selalu menghitung masakot. Allah itu selalu menghitung masakotnya, upaya masakot itu. Kalau kita melakukan ibadah kok sulit perjalanannya, maka akan semakin pahalanya makin banyak. Contoh di bulan puasa nih, orang yang sudah berumur atau orang yang sakit, orang yang sudah berumur sepuh, tapi mereka tidak mau berhenti puasa, banyak kan? Sepuh itu kan kalau memang itu kan tidak harus dipaksain. Kalau tidak kuat ya sudah, namanya juga tidak kuat, tinggal bayar fidyah. Tapi mbahnya itu banyak enggak. Mbah leh, aku tuh nggak bisa kalau nggak puasa leh. Makanya kuat memang puasa. Jadi nilai puasanya kai-kai yang sudah sepuh dengan kita yang sehat walafiat itu beda nilainya. Masih banyak nilainya mbah-mbahnya. Sama puasanya Pak tukang bangunan, itu kan kepanasan, kehujanan kepanasan. Karena usah di kantor-kantor nih ber AC ya beda lah bro. Karena AC kan main awan geletak aku main awan. Beda. Jadi Allah selalu menghitung masakot. Semakin susah di dalam kita menjalankan ibadah, maka upahnya itu akan semakin tinggi. Nah, sama sujudnya malaikat yang begitu panjang, yang begitu banyak, itu luar biasa. Itu nilainya beda. Karena malaikat bersujud sebagai wujud syukur atas dirinya sendiri. Sementara sujudnya umat Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh, beda. Dia melakukan sesuatu berdasarkan perintah dengan melakukan sesuatu tanpa ada perintah. Itu beda. Satu wajah bersujud ila yaumil qiyamah. Di dalam sujudnya itu selalu membaca tasbih subhanaka ma'azama jamalika ya Allah, maha suci engkau ya Allah dengan kemuliaan wajahmu, dengan kecantikan keindahan wajahmu. Jadi begitu wujud syukurnya malaikat sebagai wujud syukur sujudnya malaikat ini syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabaji yang dulu ila jahannam. Kemudian yang wajahnya lagi menghadap ke neraka jahanam. Di saat menghadap ke neraka jahanam, malaikat itu mengatakan wal liman takhulaha. Sungguh sangat celaka bagi orang-orang yang masuk yang ada di dalamnya. Jadi pengawas ini, malaikat itu pengawas. Di saat memandangkan neraka, mereka sangat mengatakan sungguh celaka. Celaka bila mana mereka itu ada di dalamnya dengan berbagai macam azab yang sangat luar biasa. Wa biwajhin yang dhuru ila jannah. Kemudian wajah satunya lagi menghadap ke surga. Di saat yang wajah ke surga bertoba liman takhulaha. Wajibnya itu. Kemudian di saat menghadap ke surga, mereka mengatakan sungguh sangat beruntung orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, kalau ke neraka sungguh sangat cilaka. Kemudian kalau di surga, tuba liman takhula, sungguh sangat beruntung orang-orang yang ada di dalamnya karena berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah untuk bisa dilupakannya, kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan di dunia. Bayangnya orang tahu, apalagi menemukannya. Bayangnya orang tahu, apalagi menemukannya.
Kalau pernah menemukannya kan bisa membayangkan. Ini belum pernah membayangkannya karena belum pernah menemui kenikmatan surga yang semakin luar biasa. Di dunia belum pernah kita membayangkannya, nanti di surga kita akan mendapatkannya. Wa bi'atin yanzuru ilal arash ar-rahman yaqulu rabba irham wa la tu'adzib shaimi ramadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya ini apa? Jadi di bab-bab awal itu kan Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikatku, kasih itu pahala sujudmu, kasih itu pahala tasbihmu. Jadi pahala sujudnya malaikat, pahala tasbihnya malaikat ini disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk diberikan kepada hamba-hamba umat yang menjalankan puasa Ramadan. Kalau sudah yang berdoa malaikat, wis pokoknya mustajab, los jalur langit. Kalau yang berdoa kita, banyak halangan. Tapi kalau malaikat, los. Makanya di riwayat ini, di saat malaikat ini menghadap ke arsy tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, yang tidak semua makhluk itu mampu untuk memasukinya, kecuali baginda Rasul. Maka saat itu malaikat ini sambil berdoa, irhamna wa la tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad, ya Allah, ya Rabb, ya Maha Rahman Rahim, kasihanilah, berilah kemuliaanmu, berikanlah rahmat kasih sayangmu, jangan engkau azab ya Allah orang-orang yang puasa dari umat Rasulullah, puasa di bulan Ramadan. Nah ibadah jenengan sing poso ditungah ning malaikat mulai sampai ila yaumil kiamah. Malaikat mendungo. Nah, hebatnya. Sing lapar awake dhewe, sing haus kita, tapi malaikat ikut mendoakan terhadap apa yang kita lakukan. Itu kepedulian luar biasa. Mengapa? Saking seneng jenengan itu seneng favorit malaikat tuh jenengan itu loh. Walaupun toh nggak begitu ganteng, nggak begitu ibadah, nggak begitu baik ya kan, nggak baik amat juga nggak baik. Tapi disenangi malaikat. Jenengan senangi malaikat, masya Allah. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan sunnah Rasulullah kecuali umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tidak ada yang menghidupkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kecuali umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ itu makanya yang ngikut yang taat kepada Allah itu paling disenangi oleh malaikat. Tapi mereka yang ingkar kepada Allah itu setincin. Dengan malaikat begitu. Makanya sampai-sampai kesenangan malaikat itu di awal pun mereka semuanya gembira, akhir Ramadan mereka susah gelisah. Dan di saat kita menjalankan ibadah puasa, malaikat ini mendoakan kepada kita semuanya, bermohon kepada Allah semoga umat Muhammad yang menjalankan puasa Ramadan ini supaya mendapatkan rahman rahim, belas kasih kepada Allah, sekaligus malaikat bermohon jangan sampai diazab. Amin ya rabbal. Kemarin kan masih ingat kan 4 apa gue? 4 hal yang diberikan oleh Allah kepada orang yang puasa, yang mana 4 hal tersebut belum pernah diberikan kepada umat yang lain kecuali umat Rasulullah. Di antaranya yang terulur berrahmah. Allah itu melihat manusia, umat hamba yang puasa Ramadan, maka pandangan Allah, perhatian Allah dengan perhatian yang kasih sayang. Siapapun yang mendapatkan perhatian kasih sayang dari Allah, la yu'adzibatahu abadan, maka tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah sampai kapanpun, ila yaumil kiamah. Itu jaminannya. Dengan puasanya itu saulah tok loh, ora sampai setahun. Insya Allah nanti akan
bebas dari azab kubur. Kalau sudah bebas dari azab kubur, sudahlah zaman guya-guyu mawon, pasti akan lepas daripada azab hari kiamat. Maka backgroundnya ada di azab kubur. Kalau di kuburnya itu aman, selamat, pasti selamat. Tapi kalau di alam kuburnya itu sengsara, ya sudah, berlanjut sampai di neraka, berlanjut. Nah, berlanjut. Karena tidak ada dispensasi, tidak ada dispensasi. Kalau masih di dunia, dosa masih bisa terampunkan karena masih ada nilai pertaubatan. Tapi kalau sudah di alam kubur, jangan berharap. Tidak ada lagi, hanya memetik buah daripada apa yang kita lakukan. Kalau di kuburnya itu selamat, sudah pasti dia adalah ahli surga. Maka keistimewaannya orang-orang yang puasa Ramadan mendapatkan pandangan belas kasih dari Allah, dan siapapun yang mendapat belas kasih Allah dipastikan Allah tidak akan mengazabnya ila yaumil qiyamah. Min larang loh, orang tak percaya kan? Lu sapa ngerti ya kan? Rofi ilabin itu bledok ae. Loh, kalau ini saya bertanggung jawab ila yaumil qiyamah. Ya kan? Kok sampai kok salah, aku ya protes karo Pak Yai iki lah sing ngarang kitab ya kan. Heeh, aku terus penak to, ada protes saya. Pak Yai jarake wong jogo-jogo kalau ngapusi ngono ya kan. Gampang aja. Enaknya ilmu itu kan bersyarat gini loh Pak. Jadi betapa pentingnya ilmu itu bersyarat. Kita tinggal nimbrung aja, wes pokoknya apa sing diwaca disampaikan. Salah bener ndak usah mikir. Ora usah mikir. Hah? Andai kata betul, ya kita punya syafaat dari kiai. Andai kata toh salah, yang bertanggung jawab bukan kita. Loh, enak kan? Kiai-kiai ini kono ae ya kan wis manut ae. Mlebu swarga belok, mlebu neraka. Jaminan kalau para ulama warasatul anbiya itu insyaallah husnudzon menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Wis sing bagian neraka wis akeh bisa dicatat. Wis dicatat karo taala. Bagian swarga juga sudah dicatat. Nyaman aja. Boy kita pakai barisan berani apa? Insyaallah barisan. Nah, inilah wasiqal ladzina taqarraba minal jannati zumaru. Ya di sini sudah. Nah, di sinilah pentingnya kita tuh bikin grup, bikin rombongan. Kita ini kan hanya nimbrung daftar admin aja. Grupnya para sahabat, grupnya para tabiin, grupnya para tabiin, grupnya para salafus saleh, grupnya salafus saleh, grupnya para kiai, grupnya kita hanya bikin grup-grup aja begini ini. Karena memang nyata tidak akan mungkin kita surga itu dengan sendirian, dengan cara digiring, dengan cara berkelompok-kelompok. Maka sungguh sangat beruntung yang bilangnya kelompoknya adalah kelompoknya yang jalurnya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alias ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang semacam inilah yang jamaah. Ahli sunnah itu adalah yang sregep menghidupkan sunnah, yang sregep menjalankan sunnah. Wal jamaah itu yang mengikuti alur daripada murid-murid santri-santrinya baginda Rasul setelah Rasulullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada jalurnya sahabat. Maka itu jamaah. Nah, kalau itu ada di situ, maka dinyatakan, dipastikan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gampang itu. Maksudnya itu ya tergantung kita semuanya lah, kayak apa nantinya itu. Wa bi wajhin yanzur ilal jannah wa yaqulu tuba liman dakhalaha. Wa bi wajhin yanzur ilal arash ar-rahman yaqulu
irham wa la tu'adzib shahimi Ramadan min umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Di saat mengharapkan arsy, ya Allah, berilah belas kasih kepada umat Muhammad yang melakukan puasa Ramadan. Ya Allah, ampun cendengan azab ya Allah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya Masya Allah. Wa Nabi alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala ya'lamu al-kiraman katibin fi syahr Ramadan ayyatubul hasanat li umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la yaqtu alaihim sayyi'at wa yadhabu anhum dhunubahum al-madiyah. Faqala alaihi salatu wassalam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yuqalu shaum salasat darajah. Kalau shaum salasat darajah. Riwayat yang lain yang mungkin di depan sudah sampaikan dari baginda Rasul, inna Allah ta'ala ya'muru kiraman katibin. Allah itu di bulan Ramadan memerintahkan kepada malaikat pencatat kelakuan kebaikan, pencatat perbuatan manusia. Di dalam bulan Ramadan hanya mencatat kebaikan saja kepada umat Rasulullah, wala yaktubu alaihim as-sayyi'at. Dan kemudian Allah memerintahkan malaikat tidak mencatat kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh umat Muhammad. Wa yadhhabu anhum dhunubahum al-madiyah. Juga Allah memerintahkan menghapus dari dosa-dosa yang telah lewat. Istimewanya puasa itu di situ. Istimewanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang melakukan puasa berdasarkan iman dan waktu sabar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pais ada pais. Pais ada. Oh, anak itu. Boleh nih kita? Ada. Bu Hikmah. Oh, ada itu. Sin. Alhamdulillah ya. Inilah diantara keistimewaan daripada orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Artinya disinilah upayanya iman. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan puasa dengan modal iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab ini tidak perlu ada resah. Orang sungguh sulo, aduh laparnya, aduh gak cepet-cepet maghrib, aduh hausnya, aduh kayak teler, aduh otak, semudel otak, kuwi ya, berarti boleh. Karena terlalu bisa ya bang. Dikit-dikit terus yang lemas, yang lapar, Masya Allah. Ya, semacam itu berarti modalnya belum sampai iman dan waktu sahabat, nggak percaya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak percaya. Secara kesehatan orang puasa itu kan sehat, ya enggak overdosis. Itu tadi Pak Mukhyar aja, Pak Ustadz Mukhyar begitu melihat celananya sudah segini. Maksudnya longgar segini, baru berapa hari itu sudah longgar begitu, maka ibu-ibu kan pada langsing gitu.
Apalagi kalau puasa setahun, wah, teler. 1 bulan aja dikendai kapan selesainya. Nah itulah nikmatnya. Itulah ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Semangat ya, semangat, jangan ikut-ikutan Pak ya. Itu punya prinsip, saya harus selesai, saya harus terbaik, saya harus cari hal yang terbaik sampai 30 hari. Jangan ikut-ikutan, bolone nggak budal. Nah, ngono kalian nyapa? Nggak ada temannya, itu sekarang juga nggak berangkat, melo-melo nggak budal. Lah kenikmatan itu kan yang kita sendiri yang menikmati, bukan orang lain, ya kan? Bukan orang lain. Kalau kebaikan itu nggak usah begitu. Kalau kebaikan harus semangat juang pokoknya sampai di akhir Ramadan. Maka semoga kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, wabil yang terbaik, tetap diberikan kekuatan untuk supaya bisa meraih mahkota yang ada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Salam kembali Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma